Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedang riset untuk head R15 saya, tentunya yang akan menggunakan lift sekitar 9. Tidak tahu pasti karena belum di dial. Kenapa saya tidak buru-buru dial? Karena saya mengganti perklep dengan menggunakan yang katanya perklep Jepang. Nih, Black Gold Jepang Spring untuk Yamaha MX King R15 V2 maupun Fiction. Jadi ini perklep katanya Jepang tapi nggak tahu, makanya mau saya coba dulu. Oke, saya mau hitung jarak apakah aman perklep ini untuk menggunakan lift noken as yang cukup tinggi. Di data penjual, lift ini noken as ini memiliki lift 9,5 di bagian in dan X 9,41 mm katanya, cuman saya nggak tahu karena belum saya dial juga. Terfokus dari itu, saya mau ukur ini dulu jarak mainnya, apakah mampu untuk noken as itu atau enggak. Kita coba. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, jadi di sini ada rumus. Lift noken as bisa dicari dengan menghitung tinggi loop dikurang dari base circle. Tinggi loop itu adalah tonjolan ini ya. Tonjolan ini dikurang dengan saat dia posisi tidur atau base circle. Kita masukkan datanya. Ini tinggi loop. Tinggi loop 31,1 dikurang dari base circle. Base circle-nya 24,2. Nah, dihitung dapatlah angka 6,9 mm dari lift noken as. Lanjut lagi kita ke mencari lift klep. Lift klep didapat dari lift noken as dikali rasio rocker arm ditambah selisih dial, karena saya pernah menghitung di dial itu ada selisih 0,3 mili. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi yang angka tadi turun ke bawah, 6,9 dari lift noken as yang ada, yang sudah kita cari, dikali rasio rocker arm Jupiter MX, Fiction, dan R15 itu sama, yaitu 1,31. Ditambah dengan selisih dial, saya pernah dial itu ketika mencari rumus ini dan dial itu selisihnya 0,3 mm. Langsung kita tambahkan tadi 6,9 dikali 1,31 sama dengan 9,03 ditambah 0,3 mm. Didapat 9,33 mm. Oke, didapat hasil lift klep atau lift noken as yang utuh itu 9,33 dengan rumus tadi. Nah, bagaimana cara kita menghitung untuk data pada perklep, mampu atau tidaknya perklep menggunakan noken as ini? Kita masuk ke lembar selanjutnya. Nah, di sini sudah ada yang saya buat. Batas aman maksimal perklep itu 2 mili. Jangan kurang dari 2 mili.
Lebih boleh tapi jangan kurang. Terus ada lift noken as yang kita tadi buat atau lift clap, itu kita masukkan di sini di 9,33 mm. Oke. Jumlah ulir pada per clap. Jumlah ulirnya dihitung dari sini. Ini itu dihitung setengah karena dia separuh. Yang atas juga dihitung setengah. Jadi kita hitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mendapat 7 ulir. Setelah 7 ulir kita dapat data. Nah, kita cek lagi Setelah 7 ulir kita selanjutnya mencari data diameter ulir. Diameter per ulir itu seperti ini. Cari yang bukan setengah. Kita ukur menggunakan sigmat. Yang digital lebih baik ya. Tuh mendapat angka 2,8 atau 2,9. Kita bulatkan aja 2,9 mm. Lanjut ke selanjutnya, panjang awal pada per clap ya. Panjang awalnya itu kita ukur keseluruhan tanpa ditekan. Tuh, kita mendapat 40 mm atau 4 cm. 40 mm. Per ditekan. Nah, per ditekan ini sebenarnya bisa dicari dengan cara manual, yaitu per ini ditekan, dipres sampai benar-benar tertekan. Nah, kita ukur menggunakan sigmat. Berhubung saya tidak punya ragum untuk menekan per ini, jadi kita gunakan data yang sudah ada menggunakan rumus. Rumusnya yaitu panjang per ditekan sama dengan diameter ulir dikali jumlah ulir. Oke. Diameter ulir itu tadi berapa? 2,9 mm. 2,9 dikali jumlah ulir 7. Jadi 2,9 dikali 7. 20,3 mm. Per ditekan kita mendapat lagi data 20,3 mm. Lalu selanjutnya panjang stroke. Panjang stroke itu jarak main antara per clap dengan tinggi clap. Bagaimana cara mencarinya? Kita masuk ke rumus selanjutnya. Panjang stroke PA dikurang PD. PA itu panjang awal dikurang per ditekan yang sudah kita dapat tadi. Jadi panjang awal 40 mm dikurang 20,3 mm. Berapa? 40 dikurang 20,3. 19,7 mm. 7 mm. Artinya jarak main antara dia utuh seperti ini dan dia main itu sebanyak 19,7 mm. Oke, kita masuk dapat lagi data. Selanjutnya kita cari lagi data. Nah, ini kita masukkan dulu 19,7 mm. Tinggi clap. Nah, tinggi clap itu kita ke bagian cylinder head-nya dengan posisi clap tertanam. Sebentar ya. Tutup dulu. Oke. Tinggi clap itu ini antara ini dengan ini. Tinggi clap seluruhnya.
tinggi klep itu jarak ini, jarak main klep, bukan jarak main, jarak dudukan klep. Nih, oke, dikurangi dengan ini tentunya ring atau retainer bawah dan retainer atas. Kita masukkan dulu retainer atas. Oke. Bagaimana cara mencari ini tadi? Apa namanya tadi? Cara mencari tinggi klep. Caranya kalau saya dengan cara manual, yaitu kita menggunakan cotton bud. Pertama, awal kita ukur dulu ini. Sebisanya saja diukur. Cukup. Didapat angka 36. Oke. 36 kita potong ini 36 mm. Oke, ini di angka 37. Kita masukkan ke sini. Nih, masuk tidak? Tidak masuk, berarti kita potong lagi. Sampai dia benar-benar masuk. Nih. Tuh dia sudah masuk pas. Tidak tertekan dan mudah ditarik. Nih, bisa goyang. Oke, setelah ini kita ukur. Mendapat angka 35,5. Kita masukkan ke sini data tadi. 35,5 mm. Nah, sudah dapat tinggi klep tadi adalah 35,5. Jadi kita hitung di sini panjang awal 40 mm dikurang 35,5 mm. Mendapat hasil 4,5 mm. Dapat jarak per terpakai dari yang seperti ini masuk ke head atau sudah dipres sama retainer sedikit, itu jarak yang dipres dari retainer 4,5 mili. Kita masukkan sini 4,5 mm. Nah, yang terakhir kita mencari jarak aman per yang akan menjadi patokan saat kita menggunakan noken as berlift tinggi maupun noken as garapan. Bagaimana cara mencarinya? Kita langsung ambil rumus yang sudah ada. PS itu apa? Panjang stroke 19,7 mm dikurang JPT, jarak per terpakai 4,5 mm dikurang lagi LN, lift noken as 9,33. Oke, kita 19,7
dikurang 4,5 dikurang 9,33. Dapatlah hasil 5,87 mm. Masuk 5,87 mm. Jadi, ketika menggunakan per ini, itu sangat aman untuk lift di angka 9. Ya. 9,5 masih bisa, karena masih ada jarak 5,87 mm. Cukup panjang jaraknya. Ini, ingat, ini per belum terpakai. Kalau per ini sudah terpakai, biasanya akan menyusut. Jadi kita harus hitung ulang lagi nanti. Setelah semuanya beres, terus mesin dihidupkan beberapa waktu, lalu akan dihitung lagi seperti ini. Ribet? Ya begitulah. Karena kita itu ngegarap ya. Karena kita menggarap sebuah mesin, bukan main instan. Okay, see you next time again and bye-bye.